Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan kita rezeki, zat yang memberikan kita kehidupan di dunia ini. Maka Allah selalu mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kalian bersyukur kepada aku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Akan tetapi wala in kafartum, kalau kalian mengingkarinya, maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, karena sesungguhnya azabku, siksaanku itu sangatlah pedih. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, oleh karena itu yang menjadi catatan penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun serta dalam kondisi apapun. Saat ini sedang dilanda dunia wabah virus corona, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian itu, karena sesungguhnya Allah hadirkan itu semua untuk menguji keimanan seseorang, menguji keimanan kita. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin harus membangun 3 dimensi untuk menopang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus membangun 3 dimensi dalam dirinya. Yang pertama, menghadirkan dimensi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap amaliyah, apapun itu, baik itu amaliyah yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, duniawi, keluarga, ataupun yang berhubungan langsung dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang sudah menjadi kewajiban mutlak, fardhu ain bagi setiap individu. Nah, oleh karena itu membangun dimensi dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus lebih dekat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain kemudian menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa hadirin rahimakumullah, pemirsa yang budiman, bahwa dimensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah wujud daripada keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, imannya betul dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diijabahnya. Allah tegaskan, ud'uni fastajib lakum. Mohonlah, mintalah kepada aku, akan aku berikan, akan aku jawab, akan aku ijabah, akan aku tunaikan, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ijabah, maka dia harus membangun dimensi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang kedua, dimensi yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membangun relasi dengan manusia, sesama manusia. Hablum minan nas. Kalau tadi kita sudah hablum minallah, maka yang kedua adalah hablum minan nas, dengan sesama kita, interaksi dengan sesama manusia, makhluk sosial ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab makhluk yang namanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim,
dengan sebaik-baik ciptaan ini agar mereka saling interaksi, saling berkomunikasi, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk apa manusia saling berkomunikasi, saling interaksi? Agar terjalin ukhuwah, agar terjalin ikatan, agar terjalin emosional. Emosional yang mereka bangun adalah emosional yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tumbuh mereka dalam kehidupan sosial itu betul-betul sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebagai orang yang beriman, hablum minan nas di antara kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kemudian hadirin rahimakumullah, para pemirsa budiman dimanapun berada, yang ketiga yang harus dibangun dalam diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membangun dimensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan yang ketiga adalah membangun dimensi dengan alam semesta, dengan lingkungan. Alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk manusia tinggal, mencari rezeki, bercocok tanam, berlaut, pergi nelayan, bekerja, beraktivitas, bahkan sampai menjadi tukang ojek sekalipun. Maka itu adalah profesi yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Patut ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai alam semesta, mencintai lingkungan itu bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan alam semesta kita harus selalu berbuat baik. Dengan alam semesta kita harus ramah, kita harus memeliharanya. Kalau tidak, alam akan menghancurkan kita karena memang kita telah merusakinya. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia betul imannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'alanya bagus, maka dia akan membangun relasinya dengan alam semestanya pun bagus. Sehingga apa? Kehidupannya menjadi baik, kehidupannya menjadi soleh. Bi'ah yang soleh, ya, bi'atus soleha itu akan mendukung kehidupannya. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana setiap saat dia meminta untuk melaksanakan aktivitas, dia minta kepada Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho, aku rela Allah Tuhanku dan Muhammad adalah nabi yang diutus untukku. Kemudian aku juga rela Islam sebagai agama atau way of life. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, demikian tausiah kita singkat di kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi pribadi saya dan juga kita semua, insyaallah. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.